Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD bersama dengan saya Kamsal. Kita akan melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI 2019 untuk soal nomor 32 khususnya fisika. Oke, seorang pemancing yang berada di perahu di laut dangkal melihat seekor ikan tepat di bawahnya. Dalam pengamatan pemancing, ikan tersebut berada 3 meter di bawah permukaan air laut. Jika indeks bias air laut 1,33, ikan itu berada pada kedalaman berapa? Oke. Jadi ini masuk materi pembiasan cahaya ya. Jadi masuk materi pembiasan cahaya. Oke. Jadi pengamatan pemancing yang bahwa ikan itu berada pada kedalaman 3 meter itu dari salah satu dari efek pembiasan itu sendiri ya. Artinya dia tidak tampak kedalaman sebenarnya. Karena efek pembiasan pada permukaan air itu seakan-akan yang kita lihat itu dia tampak dangkal padahal tidak. Oke, jadi seperti itu. Sehingga ilustrasi pengamatan pemancing ikan tersebut berada 3 meter di bawah permukaan air laut itu dapat kita lukiskan ilustrasinya seperti gambar berikut. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini kedalaman yang tangkap atau yang tampak oleh mata ya. Nah, itu pada titik ini. Itu kita misalkan H aksen. Kemudian kedalaman sebenarnya berdasarkan hukum Snellius nanti bisa dibentuk seperti ini. Cahaya itu nanti dipantulkan dari ikan, kemudian nanti dibiaskan keluar dari permukaan air menuju udara ditangkap oleh mata. Oke, sekarang kita akan uraikan dulu hubungan sudut-sudut yang diketahui di sini. Oke, kalau kita tuliskan untuk sudut I, ya, sudut I itu I dia yang warna biru. Untuk sisi sampingnya adalah H, kemudian sisi depannya adalah X. Sehingga bisa dituliskan tangan I itu sama dengan ya, depan per sisi samping. Kemudian untuk sudut R ya. R itu sampingnya adalah H aksen, kemudian depannya adalah X, sehingga kita bisa tuliskan tangan R sama dengan X per dengan H aksen. Oke. Kedua sudut ini atau kita akan peroleh hubungan kita bandingkan. Itu jadi tangan I per tangan R itu sama dengan, karena X-nya sama berarti kita peroleh perbandingannya menjadi H aksen diper dengan H. Oke. Kemudian karena tangan itu sama dengan sin per cos, berarti nanti bisa kita tuliskan seperti ini ya. Sin I per cos I kali cos R per sin R. Karena ini kan sepertangan R. Jadi kalau dibagi sepertangan R, bisa dituliskan sama dengan ini. Itu sama dengan H aksen diper dengan H. Oke. Ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Sin I per sin R kali cos R diper dengan cos I sama dengan H aksen per H. Berikutnya, kita menggunakan hukum Snellius pada pembiasan bahwa sin I ya, per sin R itu sama dengan indeks bias
medium kedua per indeks bias medium pertama. Oke. Atau di sini indeks bias medium pertama itu atau indeks bias medium kedua yaitu udara ya. Berarti di sini N udara. Medium pertamanya adalah air, berarti indeks bias air. Oke. Maka ini bisa kita substitusi ke persamaan yang di atas. Kita peroleh ya. Hubungannya jadi N udara per N air dikali dengan cos R bagi cos I sama dengan H aksen per H. Oke. Sekarang perhatikan pernyataan soal. Kalau saat ikan itu tepat di bawahnya ya. Seekor ikan tepat di bawahnya, otomatis berarti ini nanti tegak lurus dengan permukaan air ya. Nanti kalau misalkan matanya orang di sini, ini mata. Nah, jadi nanti arah cahaya seperti ini. Nah, arah cahaya seperti itu. Nanti dia akan segaris atau sejajar dengan garis normal ya. Sehingga sudut I menjadi 0 derajat dan R sama dengan 0 derajat pula. Sehingga cos I sama dengan cos R sama dengan 1. Kenapa? Karena cos 0 nilainya 1. Sehingga persamaan ini bisa dituliskan menjadi N udara diper dengan N air kali 1 per 1 sama dengan H aksen per H. Oke, kalau sudah seperti ini kita masukkan saja nilainya. Indeks bias udara adalah 1. Indeks bias air ada di soal, nilainya 1,33. Kemudian H aksen itu tinggi yang tampak oleh mata. Dia 3 meter diper dengan H sebenarnya atau kedalaman sebenarnya. Ini maksudnya bukan tinggi yang tampak oleh mata, ya, maksudnya kedalaman ikan yang tampak oleh mata. Berarti kedalaman ikan sebenarnya itu sama dengan 3 dikali dengan 1,33. Itu sama dengan 3,9 meter. Atau kita bisa bulatkan sama dengan 4,0 meter. Oke. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi C. Oke. Sekian pembahasan untuk soal nomor 32. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya untuk pembahasan nomor 33. Kita lanjut di soal nomor 33 ya. Atau soal bagian ketiga untuk Fisika Simak UI 2019. Terdapat dua tabung identik A dan B. Mula-mula tabung A berisi gas pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Tabung B mula-mula kosong. Kemudian kedua tabung saling dihubungkan dan dipanaskan hingga suhu 147 derajat Celcius. Perbedaan tekanan antara kedua tabung pada keadaan air adalah 1,10 atmosfer. Tekanan pada tabung B pada kondisi air adalah oke. Jadi kita punya dua tabung ya. Kita punya dua tabung. Ada tabung A, kemudian ada tabung B. Oke. Di sini ada data-datanya. Tabung A suhu mula-mulanya 27 derajat Celcius. Ini kita jadikan Kelvin ya. Jadi kalau dijadikan Kelvin 27 ditambah dengan 273. Kita dapatkan 300 Kelvin. Berikutnya tekanannya tabung A itu sama dengan
atmosfer. Oke. Volumenya belum ada. Karena ini identik, berarti kita cari saja dulu volumenya. Volumenya kita cari menggunakan persamaan umum gas ideal. Itu PV sama dengan nRT. Oke. Tekanannya sudah ada, 1, volumenya ada, sama dengan N kali R kali 300. Maka VA itu sama dengan 300 N kali R. Oke, ini volumenya. Berikutnya, setelah itu kita mencari berapakah tekanan ya tabung A saat suhunya 147 derajat. Tekanan tabung A kita gunakan persamaan yang sama, PV nRT, tapi ini suhu keduanya ya. Suhu A setelah dipanaskan. Berarti kita cari tekanannya sekarang setelah dipanaskan. Ini kita peroleh PA aksen dikali volumenya, karena volumenya tetap. Kenapa tetap? Karena ini tabungnya tertutup ya. Sehingga tetap kita masukkan 300 N kali R sama dengan N kali R kali 147. Jadi itu suhunya TA aksen itu sama dengan 273 ditambah 147. Nilainya sama dengan 0. Berarti ini jadi 420 Kelvin. Sini kali 420. Oke. Ini kita bisa coret. Berarti kita dapatkan tekanannya sama dengan 420 dibagi dengan 300. Atau kita coret ini jadi 42 diper dengan 30. Ini masih bisa diperkecil. Kita bagi 6 dapat 7, bagi 6 dapat 5. Atau sama dengan 1,4 atmosfer ya. Jadi ini kita pakai satuan atm atau atmosfer. Berikutnya di soal diketahui perbedaan tekanan antara kedua tabung pada keadaan akhir ya. Jadi delta P aksen ini selisih antara tekanannya P aksen dan PA aksen itu nilainya 1,10 atm. Berarti 1,1 kemudian sama dengan PB aksen. Itu yang dicari ya, tekanan B pada keadaan akhir. Dikurang dengan 1,4. Oke. Berarti kita bisa tuliskan tekanan B pada keadaan akhir sama dengan 1,1 ditambah dengan 1,4. Hasilnya sama dengan 2,5 atmosfer. Oke. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke, saya kira bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan yang seputar soal yang ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya ya, pembahasan soal nomor 34.